Salam saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saudara-saudara yang berbahagia. Saya menyapa pada saat ini untuk menyampaikan kabar berita dari Tuhan Yeshua tentang apa yang Tuhan bukakan pada saat hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, kenapa saya menyatakan bahwa Anda atau kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan adalah disebut saudara-saudara Yeshua yang berbahagia atau saudara-saudara dalam Yeshua yang berbahagia. Haleluya. Ya, pada suatu saat Yeshua lagi sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya dan juga pada banyak orang. Tiba-tiba Yeshua didatangi oleh dia punya mama kandungnya yang melahirkan dia dengan saudara-saudaranya. Jadi dari yang lain memberitahukan bahwa Yeshua, mamamu yang melahirkan engkau dengan saudara-saudaramu ada datang ini di luar. Ya, temui mereka seperti itu. Tapi Yeshua bilang begini, mamaku dan juga saudara-saudaraku ialah kamu yang mendengarkan firmanku dan yang melaksanakan firmanku. Itulah saudara-saudaraku dan mamaku yang berbahagia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini mengawali sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kenapa disebut saudara-saudara di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Karena Yeshua berkata bahwa mamaku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Salam saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, kita masuk saja. Saudara-saudari terkasih, saya akan menyampaikan kembali satu pernyataan firman Tuhan sesuai dengan tema atau program kerja Tuhan tahun 2025, yaitu program tahun kerja tahun 2025 melalui kami. Tuhan memberikan tugas itu ada 3. Satu itu yaitu generasi Yeshua HaMashiach Adonai didoakan untuk mendapatkan karunia dan jabatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah generasi Yeshua HaMashiach Adonai Tuhan akan pakai, dilatih untuk dipakai. Yang ketiga adalah generasi Yeshua ini Tuhan akan pakai menjadi orang-orang yang pintar, cerdas, dan orang yang cekatan, dan Tuhan akan pakai mereka di akhir zaman mulai tahun 2025. Demikian program Tuhan tahun 2025 ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu program Tuhan untuk anak-anak generasi Yeshua, anak-anak kita. Mulai dari balita dia lari ke umur 12 tahun, ya 20 tahun, ya menurut umur jauh di 30 tahun ke bawah. Jadi umur SD, TK, SD, SMP, SMA. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Namun di balik itu iblis juga tidak tinggal diam. Ya, iblis juga dia membentuk barisannya sekarang bagaimana cara untuk dia mau basmi. Dia mau basmi generasi muda di seluruh dunia, terutama di Indonesia, terutama juga di Papua. Haleluya, melalui makanan gratis yang sedang ditolak mentah-mentah oleh seluruh orang Papua asli. Ya, merupakan program Jakarta. Haleluya. Nah, di sini saya akan menyampaikan berdasarkan hasil doa kami yang Tuhan beritahukan situasi ini. Haleluya. Jadi saya akan beritahukan mengapa di saat program Tuhan 2025 bahwa generasi Yeshua Tuhan pakai di akhir zaman ini mulai tahun 2025 untuk haleluya dengan dilengkapi dengan pengetahuan, hikmat, dan marifat dari Tuhan untuk mempermalukan orang-orang besar, orang pintar. Haleluya. Tapi kenapa iblis juga ada cara kerja seperti ini? Haleluya. Itu memang karena sudah waktunya saudara-saudari terkasih untuk menggenapi nubuatan Nabi Daniel.
Haleluya. Kita lihat kalau sebelum saya masuk sampaikan ini, ya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai, Hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kenapa orang Papua asli itu menolak makanan gratis dari pemerintah, karena di dalamnya ada makanan najis, akan makanan kotor, makanan berhala yang sudah dihipnotis, sudah dipakatan, sudah dengan demikian, dan juga di dalamnya sudah mengandung racun dan lain-lain dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, maka mereka tolak. Nah, ini yang setelah kami berdoa, Tuhan sudah memberitahukannya, dan ini akan mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, sesuai dengan Bapak suruh sampaikan. Maka Bapak lindungi keluarga dan anak-anak kami jauh dekat dalam perlindungan Tuhan. Lindungi semua anak-anak Papua asli, Bapak, di mana saja mereka berada. Haleluya, dalam nama Tuhan mereka sedang berteriak menolak mentah-mentah makanan gratis ini, Bapak, dalam nama Tuhan berkati mereka. Setiap Bapak musuh kerajaan Yahweh yang mau bantah, mau paksa seperti pada zaman antikris nanti, atau seperti pada zaman Bapak, zaman Raja Babel dahulu, bakar bamatom cilom Yahweh kayak berani 12:9 malaikat Tuhan bergerak dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, puji Tuhan. Di sini saya menyampaikan kesaksian, tetapi sebelum saya menyampaikan kesaksian ini, sambil tema judul bahwa anak-anak Papua itu sudah mulai pintar secara rohani dan jasmani, dan Tuhan akan memakan mereka walaupun mereka makan pisang bakar dan nota bakar saja. Haleluya, itu tema. Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Baik, sebelum ini kita baca dulu kitab Daniel ayat pasal 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel itu ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Yahweh ke dalam tangannya. Semuanya dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja perintahkan kepada Aspenas, kepada istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan baik, dan yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam kinerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididikan selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yaitu Daniel, Anaya, dan Misael, dan Asaria. Pemerintahan pegawai itu, pemimpin pegawai itu memberikan nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Baltasar, Hanaya dinamanya Sadrak, dan Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamakannya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Yahweh mengaruniakan kepada Daniel dan Daniel kasih dan sayang dari pimpinan pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai itu kepada Daniel, "Aku takut kalau
tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dan daripada orang-orang pemuda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Amasel, dan Asaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah dibandingkan sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakan pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik daripada dan kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur dan harus mereka minum, lalu memberikannya sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Yahweh memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka berkatalah mereka itu pada raja, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jumpi di seluruh kerajaan. Dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini peristiwa anak-anak sekolah yang disekolahkan pada zaman Raja Nebukadnezar waktu pembuangan orang Israel ada dalam pembuangan. Ya, jadi di situ, nah, haleluya. Ayat ini itu nanti saya uraikan, tapi ini kita baru baca. Kita kembali ke tema kesaksian rema, hasil doa, dan rema Tuhan, dan juga pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Jadi firman Tuhan ini datang ketika kami berdoa. Kami berdoa karena begini, hampir makanan gratis ini sudah dicanangkan dari pusat, dari Jakarta. Lalu sudah dimulai praktekkan dan itu dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia. Jadi juga masuk di Papua juga sudah mulai sudah, dan banyak yang sudah terjadi. Mereka makan tapi banyak kan keracunan, banyak yang ini akhirnya demo ramai-ramai untuk penolakan ini. Waktu mereka demo itu di sana sini, bahkan di Nabire terjadi penolakan itu, ada siswa itu dibantai, dipukul. Padahal itu memilih makan dan tidak makan itu kan hak seseorang. Nah, ini ketidakadilan dan sepertinya dipaksa. Jadi kami lihat di tengah kami, anak-anak kami yang SD, SMP, SMA seperti begitu kan, kami rasa harus ada apa ini. Kami harus berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Kami harus berdoa tanya Tuhan, dan kami masuk berdoa tanya Tuhan. Motif apa di belakang program progres kegiatan ini? Makanan gratis bergizi.
yang ditawarkan oleh negara terhadap anak-anak untuk mencerdaskan bangsa melalui makan dan minum. Tetapi ternyata di dalamnya, di balik perkataan cerdas, itu ternyata di belakangnya, di dalamnya ada racun, ada pakatang, ada baca-baca, ada sihir, ada mantra dalam makanan-makanan ini. Sehingga bukan saja di Papua, tapi di Jawa dan di berbagai tempat sudah banyak keracunan. Ya, kan berdoa tanya Tuhan, masalah kan naik ke pengadilan Yosua. Lalu Yosua perlihatkan banyak hal. Saya tidak uraikan di sini. Racun yang dipakai itu terlalu banyak, tapi saya tidak uraikan karena itu makanan api Tuhan dan api Tuhan sudah bakar semua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Yang terakhir kami berdoa dan Tuhan hanya kasih ayat ini. Ya, jadi ayat yang tadi saya baca itu Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Ayat itu datang lalu Bapa beritahukan Yosua melalui Roh Kudus beritahukan kepada kami itu bahwa ya itu arti dari Daniel ini adalah ini zaman sudah masuk penggenapan kitab Daniel, terus penggenapan kitab Wahyu tentang bagaimana generasi akhir zaman untuk Tuhan mau pakai generasi akhir zaman yang Tuhan pakai seperti Daniel dipakai dan teman-temannya dipakai. Itu juga akan dipakai oleh Tuhan di tahun 2025, yaitu generasi Yosua. Itu generasi Yosua itu anak-anak Papua itu akan pintar. Anak-anak asli orang Papua itu akan pintar. Dan Tuhan akan memakainya. Dan dia punya waktunya sudah masuk di tahun 2025. Nah, dan 3 program yang tadi awal saya sampaikan itu Tuhan mau pakai. Nah, kenapa demikian? Karena sumber hikmat pengetahuan, hikmat Salomo, itu dia punya sesungguhnya itu, dia punya bait Salomonya itu ada di Papua. Bukan di Salomon atau bukan di Yerusalem sana atau bukan di ini. Tidak, dia ada di Papua dan itu sudah tinggal puing tapi sekarang tuh sudah mulai dipulihkan. Dan itu yang nanti akan dibukakan sama generasi Yosua. Hikmat, pengetahuan, marifat, lalu Tuhan akan ada pencurahan Roh Kudus di atas Papua untuk generasi Yosua itu akan dipakai. Kamu orang Papua dengar baik-baik. Ada asli Papua, orang tua, anak-anak dengar baik-baik. Ini Tuhan mau pakai generasi Yosua di atas Papua. Nah, melihat keadaan seperti ini, maka iblis juga tidak tinggal diam. Maka melalui negara program ini dia masuk. Nah, untuk bagaimana? Mereka lihat dengan mata apa? Mata alam. Mereka pantau. Mereka melihat dengan mata iptek, ilmu pengetahuan. Wah, orang Papua ini pintar sekali. Anak-anak mau sampai matematika. Banyak anak-anak pintar orang Papua sudah disekolahkan di Jawa sana. Direkrut dan lain-lain. Ini bahaya kalau orang Papua ini pintar ke depan, ini bahaya. Dunia menjadi takut, negara menjadi takut. Iya. Karena Tuhan sedang pulihkan kembali kepintaran orang Papua, Israel Papua yang di Yerusalem sana. Israel yang di Yerusalem itu pintar. Tapi Tuhan berikan nanti akan turunkan hikmat itu. Orang Papua lebih pintar daripada saudara Israel yang ada di Israel sana. Dan itu rencana Tuhan dan ini waktu Tuhan. Dan ini sudah masuk pemulihan itu. Jadi orang Papua, anak orang tuanya, mama-mama, bapak-bapak dong kasih makan nota saja, petata bakar. Kasih makan sayur saja. Nah, kasih makan ikan saja, masak biasa, tidak enak. Tapi itu diberkati, diurapi, Tuhan kasih juga hikmat, pengetahuan, marifat. Makanya sekarang kamu dengar baik-baik. Haleluya. Dengan demikian, pada saat ini saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini kami informasikan dan kami memberitahukan bahwa ya, puji Tuhan, kami memberitahukan bahwa haleluya, senantiasa kita
kalau sudah menolak makanan-makanan bergizi dari Papua, dari nasional, ya kita juga anak-anak kita itu jaga. Anak-anak Papua itu bawa dalam doa semua, serahkan kepada Tuhan untuk generasi Yosua karena Tuhan yang bina. Seperti itu petunjuk Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami. Dalam waktu kami doa itu seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke apa yang Tuhan bilang. Tuhan memberitahukan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi baca di ini. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 21 itu. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Nah, jadi Babel itu sesungguhnya pada zaman dulu, pada zaman Daniel itu, Babel itu sesungguhnya ada di tanah Jawa. Saudara-saudari terkasih. Peta zaman Daniel pada zaman itu. Nah, itu saya tidak uraikan bagian itu. Sekarang bagaimana cara kita mempunyai pengetahuan hikmat. Ya, nanti melalui makan dan minum. Angka 666 itu juga dia akan bergerak melalui uang dan juga melalui makan dan minum. Perekonomian. Orang akan makan gratis, orang akan beli gratis, itu semua pakai kartu, nanti pakai chip. Itu satu praktek dari ilmu-ilmu, dari roh antikris atau yang disebut 666. Ya, saudara-saudari terkasih, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat tadi Abednego, Daniel, dan 4 orang ini. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka kelihatannya tidak didapati setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijakan dan pengertian dan ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang dan berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini sejarah dia terulang kembali, dan tahun 2025 ini Tuhan akan memberikan kepintaran, hikmat dan pengetahuan sama anak-anak asli Papua, walaupun tidak makan makanan bergizi. Hanya makan petata saja, tetapi itu dengan rasa ucapan syukur. Haleluya. Demikian. Jadi makan petata saja, makan minum sayur saja, makan sayur saja, minum air putih biasa dan lain-lain seperti biasanya. Tetapi kita makan dengan minum dengan berdoa. Kita makan minum dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan minta supaya berdoa supaya berkati makan minum itu semua. Haleluya, supaya lewat makan minum itu anak-anak jadi pintar di SD, SMP, SMA, matematika, biologi dan sains, dan juga di iptek di bagian lain juga supaya mereka pintar. Nah, itu nanti Tuhan berikan hikmat, dan ini waktunya tahun 2025. Dan ini yang dikhawatirkan oleh iblis. Dia takut jangan sampai orang Papua itu dia pintar lebih kan. Dia sudah, karena mereka sudah tahu, jadi dia sudah masuk di tahapannya. Itu satu. Yang kedua adalah kita anak-anak sekolah yang SD, SMP, SMA yang sekolah ini, mereka juga harus dituntun mereka ke pekerjaan rohani. Jadi ada berkat rohani, ada berkat jasmaninya, hikmat pengetahuannya bertambah, sedangkan rohani juga mereka punya mata rohani, telinga rohani, sehingga mereka juga dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Nah, sekarang giringlah anak-anak itu ke sekolah, tetapi izinkanlah juga mereka itu juga beribadah. Kalau anak-anak kita di Papua, anak-anak asli ini beribadah. Karena seperti Daniel, mereka beribadah, mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan berhala. Kenapa Daniel tidak mau menajiskan diri? Karena Daniel dia lihat dengan hikmat, pengetahuan, karunia. Tidak perlu mungkin Jakarta atau dari luar negeri mereka rekrut anak-anak Papua yang pintar-pintar di bawah. Tidak perlu kirim mereka ke sana. Ya, haleluya. Kita sendiri besarkan mereka, haleluya. Bawa mereka tuntung supaya guru-guru dilengkapi di sekolah dengan fasilitas apa semua, supaya mereka bisa jadi pintar di luar, di dalam, dan secara rohani juga. Nah, di sini dikasih makan makanan khusus. Dan di dalamnya itu disuruh rekrut itu anak-anak Israel, anak-anak Yahudi. Nah, Daniel dia tahu kalau sampai dong makan makanan najis, makanan kotor,
makanan yang sudah dibaca-baca, orang Yahudi akan diperbolehkan melalui makanan. Raja, anggur, raja. Makanya Daniel ambil keputusan, Tuhan kasih tahu Daniel tidak boleh makan itu. Tidak boleh minum itu. Nah, lalu Tuhan kasih tahu, kamu hanya makan minum, terus punya pengetahuan, kamu akan hanya, dan Tuhan akan lengkapi dengan ini. Kesehatan tubuh mereka semakin sehat, sehat, dan juga 10 hari saja tubuh mereka sudah sehat, walaupun makan sayur saja. Haleluya. 10 hari mereka sudah sehat. Apalagi ditambah dengan pengetahuan. Nah, setelah pendidikan selesai, lihat hasilnya siapa. Raja panggil siapa yang cerdas. Weh, ternyata orang Yahudi ini 4 orang lebih cerdas daripada yang lain yang makan makanan bergizi. Haleluya. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, jadi ada makanan, minuman di rumah, makan petatas, makan apa saja itu didoakan baru kasih makan anak-anak kita. Supaya gizinya itu diberkati. Mereka berdoa untuk pengetahuan, hikmat, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan. Berikan juga mereka hikmat untuk bisa menguasai. Itu tergantung dari doa orang tua. Mama dan bapak orang punya, orang tua punya. Bagaimana penderitaan anak itu? Jangan anak itu diantar ke tempat aibon atau tempat-tempat minuman keras atau tempat-tempat ini. Karena minuman keras, aibon itu juga dikendalikan oleh musuh kerajaan Yahweh di Papua, untuk mereka diperbodohi, orang Papua dan anak Papua diperbodohi untuk menghancurkan generasi. Jadi orang tua jaga ketat anak-anak masing-masing sekarang. Anak-anak jaga anak-anak masing-masing. Anak-anak disuruh giring mereka ke gereja, giring mereka ke tempat-tempat ibadah. Kasih biar mereka mau ibadah di mana itu, kasih biar. Yang penting mereka bisa dan beribadah. Tapi kalau selain sekolah, mereka juga beribadah, itu bebaskan mereka. Tetapi kalau mereka melakukan kejahatan lagi sekolah, ini yang banyak awasi oleh orang tua. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Terus kita juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita, gubernur, bupati, dan lain-lain supaya mereka bisa perhatikan ini. Perhatikan ini. Dan juga itu harus waspada, orang pemerintah daerah juga harus waspada, selalu berdoa. Ya, karena bisa saja pejabat-pejabat itu dihipnotis oleh musuh-musuh kerajaan Yahweh dengan berbagai cara. Dengan demikian, harus mereka juga di sana, di tempat-tempat kantor, perkantoran, apa semua harus berdoa. Ada gereja, tempat ibadah di sana. Harus 1 hari dipakai untuk beribadah. Itu harus keluarkan ini. Supaya dengan demikian pemerintahan juga dipulihkan. Orang Papua, orang besar kecil itu pengetahuan diturunkan. Karena roh hikmat dan roh pewahyuan itu dia turun. Karena begini. Nah, ada hikmat Tuhan, yaitu terdiri ada 4 hikmat, yaitu hikmat Bapa Yahweh, hikmat Yeshua, dan juga hikmat Roh Kudus. Yang ketiga, yang keempat adalah hikmat Salomo. Itu dia ada di Papua. Dan juga berikutnya adalah hikmat manusia. Hikmat manusia biasa pelajari oleh sekolah itu. Selanjutnya ada hikmat setan. Nah, hikmat setan ini yang jangan sampai masuk meracuni anak-anak Papua dengan pikiran yang hikmat setan yang tidak baik masuk. Ini harus jaga. Ini sesuai dengan Yakobus 3 itu harus jaga. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Ya, ini kenapa Daniel dia tolak? Karena Tuhan beritahukan dia tidak boleh makan sentu, itu makanan najis, itu makanan kotor. Makanan najis, makanan kotor itu apa? Makanan raja itu sudah dicemari oleh berhala-berhala, dewa-dewa. Dia sudah persembahkan kepada dewa. Dia sudah baca-baca, dia sudah sihir, dia sudah mantra di dalamnya. Bahkan sudah masukkan racun. Haleluya. Nah, ini yang Abednego dengan mereka itu tolak. Lalu Tuhan menggerakkan para pekerjanya dari raja itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daniel. Dan itu memang ternyata terbukti. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian melalui channel ini juga saya berpesan kepada pemerintah, kalau memang dikasih untuk makanan gratis, itu tidak usah stopkan karena masyarakat dan orang asli Papua sudah menolaknya. Anak-anak sekolah sudah menolaknya. Dengan demikian kasih saja uang. Haleluya, atau pendidikan gratis. Haleluya. Ya, itu saja saudara-saudari terkasih. Ya, sekarang bagaimana kita orang Papua ini belajar dari
firman Tuhan. Belajar dari Daniel dengan teman-temannya. Haleluya. Makan sayur saja sambil sekolah. Haleluya. Dulu kan banyak itu di Unceng itu. Dan bilang sarjana kangkung. Di Unceng banyak anak-anak Unceng jangannya makan kangkung saja. Oh, pintar-pintar. Haleluya. Apalagi sekarang ini, saudara-saudari, apalagi kalau itu disertai dengan doa lagi, itu anak-anak Papua itu akan pintar. Di sini ini rahasia, di sini saya kasih tahu, dan ini yang harus jaga, waspada, karena kita sudah masuk dan kita sedang menuju kepada di mana kepintaran, hikmat, pengetahuan itu akan berkembang pesat di tahun 2000, dan ajak anak-anak kecil yang umur dari 5 sampai dengan 30 tahun itu nanti Tuhan pakai dengan luar biasanya. Walaupun mereka tidak pernah sekolah teologi, tapi hikmat, pengetahuan, marifat seperti Daniel mereka itu Tuhan akan turunkan. Itu akan digenapi tahun 2025. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Hamasya, Adonai. Dengan demikian, hanya itu saja bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih, untuk kita waspada dengan kita anak-anak, kita harus berdoa juga untuk makan minum mereka. Kita juga berdoa minta pengetahuan dan antar mereka ke sekolah dan juga ke tempat-tempat ibadah. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya teruskan apa yang Tuhan beritahukan, Tuhan pesan kepada kita, sehingga kita percaya bahwa mereka akan lebih pintar dan mereka akan lebih hebat dan mereka punya pengetahuan hikmat. Tuhan akan bukakan menggenapi nubuatan ISK ini, bahwa negeri kan orang akan datang dengan pengetahuan, hikmat dan marifat untuk membangun negeri yang tidak akan dapat. Negeri ini atau bangsa-bangsa ini, bangsa Papua asli ini, mereka akan bangkit dengan sendiri untuk membangunnya dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih yang Tuhan memberkati, kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, hamba telah menyampaikan apa yang Bapa suruh sampaikan. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, setiap orang akan mendengar, entah kawan, entah saudara, entah lawan, akan mereka dengar Bapa takar kopra. Dengan demikian Bapa, setiap lawan yang mendengar ini, Bapa, biarlah terbungkam oleh karena firman Tuhan keluar bagaikan pedang bermata dua. Firman Tuhan keluar bagai api untuk membakar dan martelo menembus bukit batu. Dan tadi pagi saja Bapak, setelah kami berdoa tadi untuk generasi Yosua ini, Bapak turunkan dengan api yang berbicara, dari api Yahweh yang turun dengan berbicara, bahwa kamu besar apa sehingga kamu melawan kuasa Tuhan di tanah Papua ini. Lalu api Tuhan itu bakar bumi, hanguskan semua kekuatan kuasa kegelapan yang melawan generasi Yosua di akhir zaman yang Tuhan akan bangkitkan di atas Papua. Ada sekitar 1999 generasi Yosua Tuhan akan bangkitkan untuk dengan hikmat, pengetahuan, kepintaran dan kekuatan yang akan Tuhan berikan, seperti pada zaman generasi Daniel pada zaman itu. Bapak kami mengucap semua yang ada memuliakan namamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, di mana saja anak-anak SD, SMP, SMA dan mahasiswa yang sedang kerja sekolah di mana-mana dalam Papua, luar Papua, dalam Indonesia, luar Indonesia, Bapak kami berkati mereka, lindungi hikmat, pengetahuan, takut Tuhan mengalir bertahan mereka. Terima kasih Bapak, dan pagar itu bungkus mereka dari segala bentuk-bentuk apa saja. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.